roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang Abu Bakar As-Siddiq periode Mekah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Ayah beliau yang bernama Utsman Abu Quhafah bin Amr dan ibunya yang bernama Ummul Khairah. Beliau dilahirkan pada tahun 560 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijrah. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan gelar yang hanya dimiliki oleh beliau. Nama-nama beliau itu mengandung arti-arti yang bagus, seperti Abu yang berarti bapak, Bakar artinya dengan segera, As-Siddiq yaitu yang sangat membenarkan. Beliau itu diberi gelar Abu Bakar karena beliau masuk Islam dengan segera setelah mendapatkan berita kenabian Muhammad SAW. Sedangkan gelar As-Siddiq yang diberikan kepada beliau itu karena beliau sangat membenarkan dan sangat percaya semua yang berkaitan dengan pengalaman dan ucapan Nabi Muhammad SAW, seperti pada peristiwa Isra Mi'raj. Mendengarkan kabar itu bahwa Nabi menjalankan sesuatu yang di luar logika, beliau langsung percaya, padahal orang-orang itu masih berpikir tentang benar atau tidaknya peristiwa itu, karena tidak ada yang mengetahui kecuali Nabi SAW sendiri. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seseorang yang cerdas, berbudi pekerti yang luhur, terutama tentang kejujurannya. Selain itu, beliau itu seorang yang rendah hati, mudah memaafkan, suka bersedekah. Di balik kemuliaan itu, beliau terkenal teguh pendirian dan pemberani. Sebelum datangnya cahaya Islam, Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai saudagar yang kaya raya. Beliau seorang pedagang yang gigih. Perjalanan jauh pun beliau tempuh untuk melakukan perdagangan. Banyak rekan-rekan beliau yang kayak sungkan karena kejujuran beliau. Disitulah sifat perdagangan beliau maju semakin pesat. Satu hal yang tidak pernah beliau lakukan pada saat berdagang seperti mencuri timbangan.
Setelah Islam datang dan beliau menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehadiran Islam sangat mengusik hati Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu hari, Abu Bakar memiliki kesempatan bertemu empat mata dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, benarkah engkau meninggalkan agama nenek moyang dan membenci Tuhan-Tuhan orang-orang Quraisy sebagaimana tuduhan mereka?" Nabi Muhammad menjawab, "Benar saudaraku, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyerukan risalahnya. Demi Allah, jiwaku ada di tangannya. Apa yang kukatakan itu adalah benar. Maka aku mengajakmu, wahai Abu Bakar, untuk beribadah banyak kepada Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Katakanlah, tiada Allah, tiada ilahi selain Allah, dan Muhammad utusan Allah." Maka pada saat itulah Abu Bakar menyatakan keislamannya dan membenarkan segala ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, beliau menyertai perjuangan Nabi Muhammad dan mempunyai peran penting dalam dakwah Nabi di Mekah. Ada beberapa peran penting Abu Bakar, diantaranya yang pertama berdakwah kepada para sahabat dekatnya untuk meyakini kebenaran ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat beliau yang memenuhi ajakan Abu Bakar untuk masuk Islam pada waktu itu antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengorbankan seluruh harta dan mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu beliau demi menegakkan agama Islam. Beliau juga pernah membebaskan 7 orang budak agar mereka bisa menjalankan syariat Islam. Salah satu budak yang beliau bebaskan antara lain yaitu Bilal bin Rabah, yang kemudian Bilal bin Rabah itu menjadi seorang muadzin yang terkenal karena suaranya yang bagus. Yang ketiga, selalu percaya terhadap segala ucapan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa telah menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Yang terakhir, yang keempat, mendampingi perjalanan hijrah Nabi dari kota Yathrib dan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika bersembunyi di goa-goa untuk menghindari kejaran para kaum Quraisy maupun mempertaruhkan jiwanya terhadap orang-orang yang berusaha mendapatkan hadiah 1000 ekor unta bagi siapa saja yang dapat membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kejadian kegagahan Suraqah bin Malik bin Ja'shum yang kemudian dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savannah, I'm coming home, Savannah.